Halo Bapak Nehe, selaku guru bahasa Indonesia dari SMA Farmasi Nasional Surakarta. Dan halo teman-teman yang menonton video teks ceramah saya. Perkenalkan, nama saya Angelita Kusuma Elvina Putri dari kelas 11C absen 3. Di sini saya akan menerangkan teks ceramah saya yang berjudul Jeda seperti AC yang selalu mengeluarkan udara dingin di setiap keadaan apapun. Nah, pertama-tama, kalian itu tahu gak sih fungsi AC itu buat apa? Pasti tahu kan? Soalnya AC itu udah gak familiar gitu di lingkungan kita. Nah, AC itu fungsinya buat pendingin ruangan. Di setiap sekolah, ya itu pasti, bukan di setiap juga sih, kebanyakan sekolah itu pasti sekarang udah menggunakan AC gak sih buat pendingin kelas atau pendingin setidaknya ruangan gitulah. Pasti udah kebanyakan pakai AC ya. Nah, AC itu juga udah termasuk barang atau benda yang sangat diperlukan loh. Soalnya contohnya nih, kalau di sekolah itu kita pasti menggunakan AC ini buat belajar kita tuh nyaman gitu loh. Nah, kalau di sekolah kita mati lampu, mati listrik, konslet listriknya, AC-nya pun akan ikut mati kan otomatis, karena AC itu menggunakan listrik. Nah, di saat listrik mati, AC mati, itu kayak bakal merugikan kita banget gak sih? Kita sekolah, udaranya itu panas banget. Apalagi sekarang ini tuh di Indonesia, pasti panas banget. Nah, kalau kita kepanasan, pasti tuh otomatis bakal, pertama nih, apa yang kita akan lakukan? Pasti kayak nyari barang atau setidaknya tangan buat ngibas-ngibasin agar kayak panasnya tuh hilang. Padahal tuh kibas-kibas tuh bakal menambah keringat kita, soalnya kita itu melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan keringetan. Nah, yang kedua, keringetan. Kita bakal, kalau kepanasan tuh kita bakal keringetan. Keringetan itu tuh merugikan diri kita, merugikan orang lain juga loh. Contohnya nih, kalau bau keringatnya kita itu kecium, nah kan kayak merugikan banget ya, jadi gak konsen. Nah, mengibas-ngibaskan tangan itu tadi, itu juga mengurangi konsentrasi kita dalam belajar loh. Nah, ilustrasi yang kedua itu kalian menyangkut pautkan baik sama jahat itu kayak apa sih? Nah, menurut saya itu kalau baik itu identik sama dingin, kalau jahat identik sama panas. Kok bisa sih? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa saya bisa berpikiran seperti itu. Saya mengambil ilustrasi, walaupun ini nggak tahu ya benar atau enggak, tapi saya mengambil ilustrasi itu kalau di surga itu pasti sejuk, enak, terus kayak ya identik banget sama baik gitu gak sih kalau surga. Nah, kalau neraka itu identik banget sama panas. Terus itu kayak biasanya tuh digambarkan dengan sifat jahat gitu loh neraka. Kalau surga itu baik. Nah, di masalah itu tuh kita juga ada yang masalah baik atau masalah jahat. Yang saya akan bicarakan di sini itu kita mengeluarkan hasil atau menyelesaikan permasalahan tersebut itu menggunakan pemikiran yang apa, atau pemikiran yang emosi atau pemikiran yang dingin secara matang. Sebaiknya menurut saya hasil dari permasalahan atau hasil dari musyawarah mufakat
itu harus dipikirkan secara kepala dingin, dipikirkan secara matang, logis, pelan-pelan. Karena kayak udah bisa kebaca gak sih kalau gitu tuh kayak enak aja gitu loh, di kemudian hari itu kita gak akan dirugikan dari masalah tersebut, dan orang lain pun juga gak akan dirugikan, soalnya tuh udah clear dan dipikirkannya itu secara matang-matang, memikirkan satu dengan yang lain, gak memikirkan diri kita sendiri. Nah, umpama kalau kita memikirkan secara kepala yang udah dikelabuti dengan emosi, terus dendam, terpaksa, kayak ya walaupun ada masalah yang awalnya itu kayak baik-baik aja gitu loh, diselesaikan dengan pemikiran yang emosi gitu, tapi di akhirnya itu bakal dirugikan banget. Kayak mama kita ada masalah nih di kemudian hari dengan orang yang sama, nah bakal disangkut pautkan dengan masalah ini kalau kita menggunakan hasil dulu tuh menyelesaikannya itu dengan kepala yang emosi, dengan kepala yang dikelabuti emosi, dan dengan egois. Nah, di penyelesaian masalah sekarang itu kita harus memikirkan orang lain juga, walaupun kehendak kita itu tidak diterima atau tidak disetujui, tapi ya kita harus lapang dada demi menyelesaikan masalah ini dengan baik, dan di kemudian hari kita itu tidak dirugikan dengan masalah tersebut. Nah, jadi kita itu kayak intinya dari teks ceramah saya, di setiap masalah itu pasti kita mempunyai jalan keluar. Nah, tergantung jalan keluarnya itu bagaimana kita bisa mengusahakan jalan keluar tersebut. Nah, dalam penyelesaian masalah, nah itu harus dipikirkan secara matang-matang, pelan-pelan, dengan kepala yang dingin, dan diri kita itu tidak boleh egois. Kita harus memikirkan orang lain juga. Demikian teks ceramah saya. Terima kasih.